Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Habibina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Man yahdillah fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Qala al-musannifu rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharain amin summa qala babu adawati syaitani wa ma'rifati makayidihi. Bermula, ini adalah bab yang menjelaskan permusuhan dengan syaitan dan mengetahui perangkapnya, triknya, macam mana syaitan merusakkan kita. Dari Sofiyah binti Jash bahwa Rasulullah pernah mengatakan syaitan itu mengalir di dalam tubuh manusia mengikuti aliran darah. Dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma terkait dengan surah An-Nas surat 114 ayat 1 sampai 6. Allah mengatakan, "Katakanlah wahai Muhammad, aku berlindung dengan Tuhan manusia, yaitu pemimpin manusia, yaitu Allah Ta'ala. Penguasa manusia semuanya, baik jin maupun manusia, Tuhan manusia, pencipta manusia, dari jahatnya provokasi, bisikan, yaitu bisikan setan yang khannas. Khannas itu setan. Khannas ini artinya, kalau kita kuat, dia pergi. Kalau kita lemah, dia datang. Kalau pakai bahasa kita hari-hari di Medan, khannas ini takut karena dimok. Yang dia menimbulkan was-was, menimbulkan bisikan. Was-was di sini maksudnya bisikan ya, provokasi, bukan keraguan di dalam dada manusia. Siapa mereka itu yang disebut khannas itu, baik jin maupun manusia. Jadi ada syaitan jin yang membisikkan keburuan-keburuan di hati manusia, di jiwa manusia, di pikiran manusia. Ada pula manusia yang bersifat seperti itu. Yaqulu, Abdullah bin Abbas mengatakan, yadkhulu fi suduril jinni kama yadkhulu fi suduril ins. Jin yang buruk pun memprovokasi jin yang baik, sebagaimana jin yang buruk yang disebut khannas itu memprovokasi manusia, sehingga mereka atau dia itu menimbulkan rasa goyang, goncang di dalam dada mereka. Tetapi apabila orang itu mengingat Allah, apabila jin itu mengingat Allah, khannasa, jin yang buruk yang bisa merusak jin dan manusia, manusia yang buruk yang bisa merusak manusia itu khannasa, dia pun pergi, bersembunyi. Wa kharaja min sudurihim, dia keluar. Itu ya. Diriwayatkan dari Nabi mengatakan, aku dibangkitkan Allah sebagai pengajak orang kepada kebaikan, penyampai ajaran Allah. Dan aku tidak punya kuasa untuk memberikan hidayah sedikit pun. Allah Ta'ala menciptakan iblis muzayyinan untuk mengaburkan pandangan manusia terhadap kebenaran. Tapi ingat, dia tidak kuasa untuk menyesatkan manusia sedikit pun. Yakni bahwasanya jin atau iblis itu yuwaswisu, hanya membisik-bisikkan keburukan supaya orang goyang, goncang, dan mengaburkan pandangan manusia terhadap kedurhakaan. Sehingga kedurhakaan itu dipandang menjadi indah. Padahal itu saja kuasa iblis, tidak lebih dari itu kuasa iblis. Maka pantaslah manusia serius menolak bisikan itu dari dirinya sendiri. Dan seriuslah menyelisihi musuhnya itu. Karena Allah Ta'ala sudah sebut itu di dalam Al-Quran, ya, surat Fatir, surat ke-35 ya. Nah, sesungguhnya setan itu musuh kalian. Betul-betul jadikan kalian sebagai musuh. Karena itu pantaslah orang berakal mengenal kawan dan lawan, sehingga dia mematuhi kawannya, kalau bahasa orang sekarang bestinya, sehingga dia berkompromi kepada bestinya, tapi jangan ikuti musuhnya. Karena itulah dikatakan orang bodoh itu tandanya 4. 1, marah tak tentu sebab, memperturutkan kemauannya dalam kesalahan, dan mengeluarkan, menggunakan, memanfaatkan, mendonasikan hartanya pada yang bukan kebenaran. Dari agama maksudnya, karena kita agama. Jadi kalau agama katakan begini,
yang benar, begitu yang salah, dia gunakan justru hartanya itu untuk yang salah itu. Yang keempat, kurang dia kenal siapa kawan dari lawannya. Nah, ya, kurang dia kenal. Ini tandanya eh, apa? Jahil, dia bodoh. Kurang dia kenal siapa kawan dari lawan. Artinya dia lebih memilih mematuhi syaitan daripada mematuhi Allah Ta'ala. Maka itulah seburuk-buruk substitusi, seburuk-buruk penggantian, yaitu kepatuhan kepada Allah digantikan oleh kepatuhan kepada syaitan. Perhatikan surat Al-Kahfi, surat 18 ayat 50 ini. Apakah kalian menjadikannya dan anak turunannya, ya syaitan, sebagai kekasih kalian? Bukan aku. Sedangkan mereka itu musuh kalian. Inilah sezalim-zalim, serugi-rugi penggantian. Ganti pula ya. Dari patuh ke Allah ke patuh kepada setan. Tanda orang berakal itu 4. Santun kepada orang bodoh. Tolak kemauan nafsu untuk melakukan keburukan. Gunakan harta untuk yang benar. Kenali kawan dari lawan. Disebut dari Wahab bin Munabbih rahimahullah ta'ala, dia mengatakan, iblis itu pernah berjumpa dengan Nabi Allah Yahya bin Zakaria alaihissalam. Nabi Yahya pun bertanya, coba kasih tahu aku, apa tabiat manusia menurut kalian? Kata iblis, ada manusia ini sekelompok. Ya, ada sekelompok manusia itu macam kalian. Wahai Yahya bin Zakaria, begitu kata iblis. Terjaga, terpelihara mereka itu. Tak sanggup kami merusakkan, sedikit pun tak sanggup. Ada pula kelompok kedua itu, di tangan kami ini, mereka macam bola kaki. Yang dimainkan anak-anak. Kamilah itu, kafauna anfusahum. Kami yang membela, mengasuh, merawat orang itu. Sekelompok orang nih. Bisa kami pengapain orang itu. Ada pula kelompok ketiga. Itu yang paling berat. Ya. Ini paling berat. Yaitu kami hadapi mereka, kami penuhi keperluan mereka, kami penuhi keperluan kami, maknanya kami dapat merusak mereka, tapi masalahnya mereka bisa segera beristighfar kepada Allah. Sehingga apa yang telah kami usahakan itu hancur, rusak, binasa. Ini kelompok ketiga. Agak berat nih. Padahal kalau dipikir-pikir ini kan lebih rendah dari para nabi. Tapi begitulah pengakuan iblis. Ya. Tapi kami tidak pernah berputus asa. Falanahnu nai'asu minhum. Tetap kami rusak. Namun, itulah tak dapat juga hajat, keperluan, keinginan kami tak tercapai untuk merusak dia. Sebegitu dia rusak nanti, dia minta ampun kepada Allah. Istighfar, Allah ampunkan. Ini litak jugalah kami menghadapinya. Gitu kira. Dan ingat, wala nahnu nudriku hajatana minhum. Tak terpenuhi keinginan kami untuk menggodanya. Jadi pertaubatan itu tidak ada yang sia-sia. Jalan terus. Sebagian orang bijak mengatakan, kuperhatikan dari pintu mana syaitan datang merusak manusia. Itu ternyata kudapati ada 10 pintu. Satu, dari pintu serakah dan buruk sangka. Menghadapi serakah ini, orang serakah ini kan berarti nggak percaya rezeki dari Allah Ta'ala. Allah cukupkan. Maka kuhadap itu bisikoh dengan percaya, pegang teguh kepada Allah memberi rezeki, dan jangan buruk sangka dengan qanaah. Kalau kuperhatikan di Al-Quran, ayat mana dari Al-Quran yang bisa menguatkan aku ini? Kudapatilah di dalam surat Hud surat 11 ayat 6. Apa kata Allah Ta'ala? Tidaklah yang hidup di muka bumi kecuali tanggung jawab Allah memberinya rezeki. Fakasartuhu bidzalik. Ku pecah, ku rusak, ku hancur, binasakan pintu ini dengan ayat ini. Yang kedua, ku perhatikan pula pintu kedua cara setan merusak manusia dari sisi ingin hidup lama, panjang angan-angan. Itu ku hadapi dia dengan sikap takut mati datang tiba-tiba, apa yang mau diangan-angankan lagi. Ada Al-Qur'annya, ada. Itu nampak akulah surat Luqman. Ya, surat Luqman, surat 31 ayat 34. Wa ma tanafsu bi tamut.
Setiap jiwa tak tahu di mana dia akan mati. Jadi takut amat, sedang-sedang hayal panjang angan-angan nanti, oh, datang mati. Maka kuputuskan itu. Ingat, hati-hati, mati bisa datang tiba-tiba. Ku hancurkan pintu ini. Pintu kedua. Pintu ketiga, dari mana lagi syaitan merusak manusia? Itulah ingin manusia santai, tenang, slow, maunya enak saja. Ini ku hadapi pintu ini. Dengan apa? Ingat aku bahwa nikmat bisa hilang seketika. Dan ku ingat lagi betapa berat nanti pemeriksaan Allah di akhirat. Dengan mengingat begini ini, ku pecahkanlah pintu, ku rusak, ku hancurkan pintu yang ketiga ini. Apalagi di Al-Quran ada surat Al-Hijr, ayat yang ketiga, yaitu surat 15 ayat ketiga. Biarkan mereka makan bersedap-sedap. Ini orang yang Allah murkai. Begitu juga di surat Asy-Syu'ara ayat 205, surat yang ke-26. Di situ ada kalimat afaraita immatta'nahum sinina. Bagaimana pendapatmu jika kepada mereka akan berikan kenikmatan hidup beberapa tahun saja? Wah, ngeri ini dengan ayat ini, dengan keyakinan ini, nikmat bisa hilang. Hebat pemeriksaan di akhirat, akhirnya pintu ketiganya kurusakkan. Pintu keempat, datang setan dari rasa hebat, rasa besar kepala. Kuingat, kuhadapi itu dengan mengingat bahwa ini semua anugerah Allah. Dan aku takut buruk akhirnya nanti. Ayat mana di Al-Quran itu? Surat Hud, surat 11, ayat 105. Di antara manusia itu ada yang celaka, ada yang bahagia. Celaka akhirnya neraka, bahagia akhirnya surga. Aku tak tahu antara dua ini. Aku masuk mana? Mending aku berhati-hati daripada pula aku besar kepala merasa hebat. Ku rusak, ku pecah, ku hancurkan pintu keempat. Yang kelima, menyepelekan orang lain. Kurang menghargai mereka. Lihat nih. Ini pintu setan. Kalau kita menyepelekan orang lain, kurang menghargai orang lain, itu kita udah masuk ke pintu setan. Ku hadapi itu dengan cara bagaimana? Mengenal pasti hak-hak orang lain dan harga diri mereka. Itu kulihat di dalam Al-Quran. Ada surat Al-Munafiqun. Surat Al-Munafiqun, surat 63, ayat 8. Apa bunyinya di situ? Bismillahirrahmanirrahim. Walillahil izzatu lirrasulihi walil mu'minin. Kekuatan kemuliaan itu milik Allah, milik Rasulullah dan orang-orang yang beriman. Ku patahkanlah, ku hancurkan dengan surat Al-Munafiqun surat 63 ayat 8. Ini pintu kelima setan itu. Pintu setan yang kelima. Yang keenam, datang dia dari pintu dengki. Jadi bahasa Medan ini, dengki ini anyek ya. Ku hadapi itu dengan adil, dengan pintu adil. Untuk apa dengki kepada nikmat yang Allah berikan kepada orang lain? Itu pasti keadilan Allah Ta'ala itu. Dan itu adalah pembahagian Allah kepada makhluknya. Apalagi aku ingat, ada surat Az-Zukhruf, surat 43, 32. Kami yang bagi-bagi nih hidup di antara kalian itu. Di kehidupan dunia ini kami yang membagi-baginya, mengatur-ngaturnya. Ku hancurkan pintu itu untuk apa awak dengki, angek, iri sama orang lain. Itu sudah dibagi-bagi Allah Ta'ala. Yang ketujuh, daripada pintu-pintu setan yang merusak manusia apa? Pintu motif buruk dalam perbuatan. Itu namanya riya. Ada motif lain di perbuatan itu. Ada motif terselip perbuatan itu. Dan suka pujian sanjungan orang. Ku hadapi itu dengan tulus. Jadi kalau berbuat tulus saja. Karena Allah Ta'ala. Tak ada lain-lain. Kurusakkanlah pintu yang ketujuh itu. Apalagi ada surat Al-Kahfi, surat 18, ayat 110. Siapa yang mengharap bertemu Allah, buatlah yang baik-baik. Jangan sekutukan Tuhan dengan apapun, dengan sesuatu apapun. Aku pun disuruh Allah pula lah kita tulus, aku tulus. Yang kedelapan, datang dari pintu pelit. Kalau bahasa Medan ini, bedangki. Macam mana cara aku menghadapi pintu pelit dari setan ini? Aku hadapi dia dengan sebuah keyakinan bahwa apapun yang ada pada diri manusia akan binasa. Yang kekal hanya apa yang ada pada diri Allah Ta'ala. Aku pun membatin ayat mana yang bisa menguatkan aku di Al-Quran ini. Kulihat surat 16, surat An-Nahl ayat 96. Jelas di situ disebut oleh Allah Ta'ala.
apapun yang ada pada kalian binasa, yang di sisi Allah kekal. Ku hancurkan, ku binasakan, ku rusakkan, ku pecahkan pintu yang kedelapan ini. Yang kesembilan, datang pula dia dari jalan sombong. Ku hadapi dengan sikap rendah hati. Ku dapati di Al-Quran surat Al-Hujurat, surat yang ke-49 ayat 13. Kami ciptakan kalian laki perempuan, bersuku berbangsa untuk saling kenal. Yang paling mulia di sisi Allah yang paling takwa. Apa yang mau disombongkan? Ku hancurkan pintu ke-9. Akhirnya ku perhatikan datang pula Allah syaitan dari pintu yang ke-10, itulah tamak, rakus, serakah. Maka ku hadapi dia dengan apa? Dengan sikap jiwa tidak tergantung kepada manusia dan berpegang teguh kepada apapun yang ada di sisi Allah Ta'ala. Lihat itu di dalam Al-Quran, surat At-Tolaq, surat 65 ayat 23. Siapa yang bertakwa kepada Allah Ta'ala, Allah jadikan solusi hidup dia. Allah kasih rezeki di luar dari perkiraan dia. Perkiraan dia datang dari sini, hari ini dalam keadaan begini. Allah beri lebih dari itu, di luar perkiraan dia. Ya. Dalam hadis disebutkan bahwa iblis mendatangi Nabi Musa alaihissalam. Waktu itu Nabi Musa sedang bermunajat kepada Allah. Kata malaikat kepada iblis, "Wahai hak, celaka kau. Mau apa kau dalam keadaan begini?" "Oh, aku inginlah seperti yang kuinginkan dari ayahnya Nabi Adam dulu waktu ada di surga. Itu yang kuinginkan dari Musa, biar kurusak dia." Oh, mak, kan ngeri iblis ya. Apabila datang waktu sholat, dikatakan ulama, iblis memerintahkan bala pasukannya. Pasukannya untuk bertebaran datangi manusia. Sibukkan mereka supaya tidak mengerjakan sholat. Maka syaitan mendatangi orang yang mengerjakan sholat, disibukkan iblis, dibisikkan iblis, dialihkan iblis agar menunda-nundanya. Kalau ternyata iblis tak sanggup membuat begitu dan orang itu tetap mengerjakan sholat, iblis tetap merusak dengan cara membisikkan agar orang sholat tadi yang tepat pada waktunya itu tidak menunda itu, agar dia tidak menyempurnakan rukuk, sujud, bacaan, tasbih, dan doa-doanya. Kalau iblis tak sanggup juga, maka dia alihkan perhatian orang itu dengan kesibukan yang bersifat duniawi, yang tak ada hubungannya dengan keselamatan. Kalau iblis tak sanggup juga terhadap itu, amar iblis. Iblis memerintahkan kepada tentara yang lain, setan yang satu ini pegang, campakkan ke laut. Ya, fa in kana yaqdiru ala syai'in min dzalika fa innahu yukrimuhu. Yubajjiluhu. Tapi kalau setan itu sanggup, diberi penghargaan, diberi kehormatan oleh si iblis tadi. Bagus kau udah bisa merusak manusia, begitu ya. Perhatikan surah Al-A'raf, surat 7 ayat 16 sampai 17. Aku akan halang mereka dari jalanmu yang lurus. Itulah Islam. Itulah Islam. Dan aku akan intai mereka. Kudatangi manusia itu dari depan mereka. Itu urusan akhirat. Sehingga kujadikan mereka ragu terhadap akhirat itu. Apapun makna ragu. Apakah ragu ada akhirat? Apakah ragu gimana nanti di akhirat? Selamat apa enggak? Pokoknya ku rusak mereka. Dari belakang mereka. Ku buat indah di mata mereka kehidupan dunia ini. Sehingga mereka tenang di dunia ini. Dari kanan mereka. Yaitu dari sisi agama dan kepatuhan kepada Allah. Dari kiri mereka. Yaitu dari sisi maksiat. Kebanyakan mereka engkau dapati Allah. Kebanyakan mereka engkau dapati tidak bersyukur. Wala tajidu aktsarum syakirin. Kau dapati mereka tidak bersyukur terhadap nikmat-Mu. Kan ngeri ya? Di ayat yang lain, surat yang sama, ayat 27. Wahai manusia, la yaftirannakum syaitan. Jangan syaitan mau jangan kalian mau syaitan merusak kalian, membinasakan, merugikan kalian sebagaimana dulu orang tua kalian dirugikan oleh setan sehingga keluar dari surga. Maksudnya adalah Nabi Allah Adam dan Ibunda Hawa.
Al-Baqarah 268. Wah, syaitan itu menjanjikan susah, menjanjikan miskin, menjanjikan fakir kepada kalian. Ah, kalau nanti buat gini, cemana rezeki awak, cemana ini harta awak, cemana duit awak. Itu yang dibisik-bisikkan setan sama kalian, sehingga kalian takut dalam kebenaran itu. Cemana jabatan awak, cemana karir awak. Dia suruh kalian berbuat yang keji. Jelas ya, jadi agama jelas, nggak ada tutup-tutup dalam agama. Dibuat Allah terang benderang. Nah, perhatikan surat Fatir, surat 35 ayat 6. Syaitan itu musuh kalian, jadikan dia musuh. Jelas. Allah Ta'ala sudah menjelaskan, syaitan itu musuh manusia, ingin sesatkan manusia, menarik manusia bersama dirinya ke dalam api. Wajib orang berakal serius melawannya, supaya uh, dia lepas dari setan. Setan itu musuhnya terhadap orang beriman. Maunya orang beriman begitu juga lah. Ya. Ilmu ini aydan a'daun. Tapi bukan hanya setan musuh orang beriman. Ada lagi selain setan musuh orang beriman itu. Ya, ini harap dipahamkan. Sebagaimana diriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, dari Rasul pernah mengatakan, Masya Allah, dah dibimbing betul kita oleh Rasul ya. Tadi disebutkan selain setan ada lagi musuh orang beriman. Ini dia. Orang mukmin itu berada di antara 5 kesulitan. 1, orang mukmin yang lain yang angek, yang iri dengki sama dia. Orang munafik yang murka sama dia. Musuh yang memerangi dia. Setan yang menyesatkan dia. Jiwa yang atau nafsu yang menyelewengkannya, yang memalingkannya. Tawihi. Ini bahwa nafsu itu cenderung kepada sesuatu yang menjadi sebab sesat orang tadi. 5. Orang mukmin yang angek, munafik yang benci, musuh yang memerangi, ya, orang non-muslim yang memerangi dia, syaitan yang menyesatkan, nafsu yang memalingkan dari kebenaran. Karena itu pantas orang beriman minta tolong kepada Allah, supaya Allah menguatkan dirinya menghadapi musuh-musuh itu, memberikan dia taufik untuk melakukan apa saja yang Allah sukai. Ini semuanya mudah terhadap siapapun yang dimudahkan Allah Ta'ala. Seterusnya, dari Abdurrahman bin Zaid bin An'am, dia mengatakan, ketika Nabi Allah Musa duduk di sebahagian pertemuan-pertemuan beliau dengan umatnya, tiba-tiba datang iblis. Tiba-tiba datang iblis memakai burnus berwarna-warni. Burnus itu topi tinggi. Ketika dia dekat, dia cabut burnus tadi, dia letakkan. Kemudian pun dia berhadapan, kemudian dia pun menjumpai Nabi Musa, mengucapkan salam. Mana entah? Kata Nabi Musa, aku iblis. Apa perlu kau datang? Aku mengucapkan salam kepada kau. Karena posisimu di sisi Allah Ta'ala. Apa itu? Topi apa itu? Dengan inilah aku menyambar jiwa manusia dengan topi ini. Tentu maksudnya apa itu? Berwarna-warni tadi. Segala tipuan. Ya. Qala, kata Nabi Allah Musa, coba kasih tahu aku. Apabila manusia buat dosa, kau dapat menguasai dia. Istahwasta alaih. Dosa apa itu? Kata iblis bocorkan rahasia. Kalau orang dah besar kepala, menganggap dirinya hebat, itulah dia. 1, menganggap dirinya sudah banyak berbuat baik. 3, lupa dosa. Kalau ada 3 itu, satu aja pun dah dapat aku istahwastu alaih, aku kuasai dia. Besar kepala, menganggap sudah banyak perbuatan baiknya, lupa dosa. Ya. Seterusnya disebutkan dari Wahab bin Munabbih. Dia mengatakan, Allah Ta'ala perintahkan iblis jumpai Nabi Muhammad SAW. Agar setiap pertanyaan yang dijawab oleh Nabi, kau jawab. Walaupun pertanyaan datangnya tiba-tiba. Tapi dia datang kepada Rasulullah dalam bentuk seorang tua. Lelaki tua. Di tangan dia ada tongkat. Ya, dia bertongkat datang. Rasulullah tanya, siapa kau? Aku iblis. Apa yang kau datang? Karena Allah Ta'ala suruh aku datang. Dan aku disuruh Allah menjawab setiap pertanyaanmu yang datang, yang kau majukan kepada aku. Kata Rasulullah, mal'un, kutuk kau. Berapa
banyak musuhmu atau berapa model musuhmu, berapa macam musuhmu dari kalangan umatku. 15 kata iblis, satu kau, itu musuh aku. Yang kedua penguasa yang adil. Yang ketiga orang kaya yang rendah hati. Keempat pedagang jujur. Kelima orang berilmu tapi rendah hati. Yang keenam orang mukmin yang peduli. Nah, yang ketujuh orang mukmin yang berempati kepada orang lain. Yang kedelapan orang yang bertobat teguh dalam tobatnya. Kesembilan, orang yang menjaga diri dari yang haram. Yang kesepuluh, orang mukmin yang senantiasa bersuci. Nah, suci zahir, suci batin. Ya, nah, ada yang payah bersuci zahir itu, mungkin ada sebab yang sulit, maka jaga kesucian batin. Yang ke-11, orang mukmin yang rajin bersedekah. Ke-12, orang mukmin yang kelakuannya bagus. Ke-13, orang mukmin yang bermanfaat untuk orang lain, bukan hanya untuk orang mukmin saja. Ke-14, orang yang berkecimpung dalam Al-Quran, senantiasa membacanya. Yang ke-15, orang yang sholat malam. Ditanya Nabi lagi, itulah, itu musuh. Baik, sekarang aku tanya, siapa kawan-kawan kau dari kalangan umatku? 10. Nomor 1, penguasa yang tidak adil. Yang kedua, orang kaya sombong. Yang ketiga, pedagang yang suka tipu. Yang keempat, peminum khamar. Kelima, pembunuh. Keenam, pezina. Ketujuh, pemakan harta anak yatim. Kedelapan, yang menyepelekan sholat. Kesembilan, yang tak mau bayar zakat. Yang kesepuluh, orang yang panjang angan-angan. Nah, itu kawan-kawan aku, bahkan orang itu saudaraku. Disebutkan di dalam hadits bahwasanya di kalangan Bani Israel ada orang yang rajin ibadah di biaranya. Namanya Barsisoh. Sampai dia digelar Al-Abid. Doanya terkabul. Nah, kalau orang ada yang sakit dibawakan ke dia berdoa kepada Allah, sembuh. Kalau didoakannya, sembuh. Kita selalu menyebutnya Barsiso, ya. Perkara nama ini cara bacanya terserah lah ya. Kadang-kadang menyebutnya Birsis saja, ya. Iblis pun memanggil prajurit-prajuritnya. Setan-setan itu prajurit panggil iblis. Ya. Kata iblis kepada setannya. Man yaftinu hadza? Siapa di antara kalian setan-setan ini, kata iblis, yang bisa menggoda dia? Karena dia sudah merepotkan kan semua. Ifrit angkat tangan. Aku akan menggoda dia. Kalau aku tak sanggup, aku tak pantas menjadi orang dekatmu, wahai iblis, kata Ifrit. Nah, kata iblis. Itu, oke. Antalah, itu tugas kau. Setan Ifrit tadi mau pergi. Sampailah dia di rumah raja dari sekian banyak raja-raja Israel itu. Dia punya anak perempuan, cantik. Sedang duduk sama ayahnya, mak dia, saudara-saudara dia, saudara-saudari dia. Apa cara iblis? Apa cara Ifrit? Khabalaha. Ifrit membuat anak gadis tadi terganggu pikirannya, menjadi tidak sehat. Kalau orang sana sebutnya ODGJ. Keluarganya pun heran, seheran-herannya mereka terkejut. Sehingga anak tadi dikirimlah, kalau cara kita, RSJ, Rumah Sakit Jiwa. Berhari-hari. Kemudian Ifrit datang dalam bentuk manusia kepada keluarga raja tadi. Dia bilang, mau kalian sembuh anak gadis kalian nih? Pergi jumpai si Fulan, orang yang ahli ibadah itu. Ya, dia akan mendoakannya. Mereka pun pergi. Dia doakan. Sembuh dari sakit itu. Setelah sembuh, mereka memulang. Tapi Ifrit dibuatnya lagi anak gadis itu sakit. Datang lagi dia. Kalau mau sembuh, ayo tinggalkan anakmu beberapa hari pada pendeta itu. Jangan sekedar datang, doakannya sembuh, buat pulang, sakit lagi dia, biarkan sana. Mereka pun patuhi cakap itu, tak sadar mereka ini iblis. Mereka datang, ya mereka tinggalkanlah. Tapi si pendeta Barsiso tak mau. Mereka tetap memaksa. Akhirnya dibiarkan di situ. Nah,
Si Barsisa terus berpuasa. Nah, terus berpuasa. Maka setan tidak membiarkan Barsisa seperti itu. Dia ingin merusakkannya melalui anak gadis raja tadi. Nah, duduklah Barsisa mau makan kan. Buka makan. Ternyata setan azhara khabalaha. Membuat anak gadis tadi terganggu lagi pikirannya dan setan membukakan auratnya. Barsisa memalingkan wajahnya, tak mau. Begitu berulang-ulang, panjang lama kali. Sehingga satu hari terlihat juga lah oleh Barsisa wajah dan tubuh si anak perempuan itu. Tak pernah dilihat dia seperti ini. Tak tahan, didekatinya. Kejadian, hamillah anak gadis itu. Setan pun datang, kata setan, kau sudah menghamili dia. Tak ada yang bisa menyelamatkan kau dari perbuatan yang kau lakukan ini dari murka, siksa, hukuman penguasa. Kecuali kalau kau bunuh dia, kau tanam dia dekat biara kau nih. Nah, kalau orang itu tanya, bilang, meninggal dia datang ajalnya macam mana? Matilah dia. Nah, mereka pasti benarkan kau. Betul bisian nih, betul kata bapak nih. Nah, habis datang, dibunuhnya. Ya, dibunuhnya, ditanamnya. Keluarganya pun datang tanya lah. Dia kabarkan, meninggal udah anak gadis kalian. Itu kabar dari Barsisa. Mereka pun benarkan, pulanglah orang tua. Nah, dalam satu riwayat disebutkan dia sembuh, pulang ke rumahnya. Nah, mereka pun benarkanlah dia. Jadi kata Barsisa, sudah sembuh dia, pulang sendiri dia ke rumah kalian. Benar. Mereka pun pulang, tapi di rumah mereka cari-cari. Di rumah mereka, di rumah kerabat. Tak dapat. Kata setan kepada mereka, itu Barsisa sudah menyetubuhinya, hamil dia. Karena takut dia kalian tahu, dibunuhnya anak kalian tuh. Mengetahui itu, raja pun memerintahkanlah pasukannya menjumpai Barsisa. Bahwa dikasih tahu si setan tadi, dia ditanam di kompleks biaranya. Mereka gali, dapat. Mereka tangkaplah Barsisa, mereka salib. Setan pun datang dalam keadaan dia tersalib. Bertahu kau ya, aku yang lakukan semua ini. Aku yang lakukan semua ini. Dan kau ingat, aku yang bisa selamatkan kau dari kematian ini. Nah, bisa ku bilang nanti, ku bisikkan sama keluarga raja nih, bahwasanya yang membunuh bukan kau. Dan mereka akan bilang kau benar. Syaratnya, kalau kau sujud sama aku. Sujud kau sama aku, aku Tuhan, bukan Allah. Kata Barsisa, macam mana aku sujud dalam keadaan begini? Udahlah, kalau payah kau ini pun. Memanglah tak mungkin kau sujud dalam keadaan seperti karena kau tersalib. Tapi aku setuju, aku rela. Aku puas kalau kau tundukkan saja kepalamu kepadaku. Itu sudah sujudlah itu. Fasajdah sajadatan. Barsisa pun menundukkan kepalanya sebagai ganti sujud. Apa kata setan? Aku tak tanggung jawab sekarang. Sudah kau tuhankan aku tak tanggung jawab. Tak maulah aku tanggung jawab sama kau. Ini setan. Seperti tersebut dalam surat Al-Hasyr, surah 59, ayat 16-17. Seperti setan, ketika dia bilang sama manusia, kafir kalian. Kafir aja kalian sama Allah. Tak usah kalian patuhi Allah Ta'ala. Tak usah imani Allah. Falamma qala ini baru minka in akhafullah rabbana. Ketika orang sudah mengkufuri Allah, tak memenuhi Allah, setan bilang, aku tak tanggung jawab. Aku pun takut sama Allah, Tuhan seluruh sekalian alam. Untuk kedua pihak ini, pihak setan maupun orang yang terprovokasi oleh setan sehingga dia tidak menuhankan Allah Ta'ala, akibat hukuman kepada mereka berdua, kekal dalam neraka. Nah, itulah balasan orang-orang yang merugikan dirinya sendiri. Kata Syaikhul Islam As-Samarkandi,
I'lam laka arba'atun, annaka arba'atan min ada 4 musuh kalian. Serius kalian menghadapinya. Satu, dunia. Itu penipu yang penuh intrik. Perhatikan kata Syabli Samarkandi, surat Luqman, ya. Surat Luqman ayat 33. Apa yang disebut dalam surat Luqman ayat 33 ini? Ini surat 31 ya. Janganlah kehidupan dunia menipu daya kalian. Jangan satu tipu daya apapun akan tertipu terhadap Allah Ta'ala. Itu musuh pertama, dunia. Penipu yang penuh intrik. Yang kedua, nafsu kalian. Itu seburuk-buruk musuh. Ketiga, setan. Keempat, manusia. Setan manusia. Jadi setan ada 2 ya, setan manusia, setan jin. Hati-hati kalian, karena setan manusia ini lebih berat dari setan jin. Setan jin, ya. Kenapa? Karena setan jin ini bahayanya, dia hanya menimbulkan bisikan-bisikan kepada kita sehingga kita goncang-goyang. Sedangkan setan manusia ini, dia bukan sekedar membisikkan, dia kawan yang jahat. Dia kawan yang jahat. Ya. Yakunu adahu, bahayanya setan manusia bil muwajahatil muayyanah. Dia langsung bertatap muka terang-terangan dengan kita. Di mana la yazadu turban alaika wajahan yuzulika amma anta fihi. Senantiasa setan manusia ini mengusahakan untuk membujuk manusia, untuk menggelincirkan manusia. Kalau setan jin tak nampak, dia bisikkan kita. Karena tak nampak itu mungkin kita jadi karena tak nampak ya mungkin kita lupa. Meskipun dari satu sisi ini ada beratnya juga, dia masuk secara halus. Tapi kalau setan manusia ini nampak, kita tak lupa, dia senantiasa nempel sama kita. Tapi dari satu sisi maka mudah menghadapi setan jin. Dia kalau kita baca a'udzubillahi minasyaitonir rajim, dia pergi seperti kata Rasulullah. Kalau setan manusia ini, hajab kita menghadapinya, ya. Dari Syaddad bin Aus radhiyallahu anhu, dari Rasulullah SAW mengatakan, orang bijak itu orang yang mampu mengikat kemauan dirinya dan dia berbuat untuk keselamatan setelah mati. Ini orang yang senantiasa mengintrospeksi dirinya dalam kehidupan dunia dan dia berbuat kepatuhan kepada Allah. Supaya kepatuhan tadi memberikan manfaat untuk kehidupan dia setelah mati nanti. Sedangkan orang fajir, orang yang celaka, orang yang jahat, itu adalah orang yang senantiasa mengikuti kemauan dirinya. Yang lucunya dia mengharap ampunan Allah. Padahal yang diikutinya bukan Allah, yang dipatuhinya bukan Allah. Tapi yang dipatuhinya adalah kemauan dirinya. Diriwayatkan dari Nabi Isa bin Maryam, beliau mengatakan, Laisal ujub, enggak heran mengetahui orang yang rusak, macam mana dia rusak, itu tak heran dia. Memang dia rusak lah dia. Yang mengherankan, macam mana orang selamat, macam mana orang yang selamat itu kok bisa dia selamat, itu heran. Maksudnya macam mana nih maksudnya ini? Maksudnya bahwa surga itu dikelilingi hal-hal yang tidak disukai oleh manusia, sedangkan api itu dikelilingi oleh hal-hal yang disukai oleh manusia. Ini. Jadi kalau orang masuk ke dalam api, enggak heran, dia dosa dia. Yang mengherankan, yang menakjubkan, yang mengerikan adalah terhadap orang yang selamat. Macam mana dia bisa selamat? Ya, itu dengan cara tidak mengikuti kemauannya. Setiap manusia ada setan yang membisikinya, tapi ada juga malaikat yang memberikan inspirasi baik kepada dia. Setan senantiasa memberikan bisikan kepada manusia agar memandang yang buruk itu menjadi indah dan senantiasa setan menipu manusia. Sementara malaikat mencegahnya dan menginspirasikan kebaikan kepada dia. Fayyuma kanat nafsumah, kepada pihak manapun jiwa manusia berada, maka dialah yang menang. Kalau berada pada pihak setan ya setan menang. Kalau pada pihak malaikat, malaikatnya menang. Sampai sini dulu. Akan datang gaji kita rela. Ridho ini bahasa Arab, bahasa Indonesianya rela atau puas. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.